Hai, para pejuang beasiswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya untuk latihan-latihan soal TOEFL. Dan saya sangat bersyukur sekali kemarin saya dapat beberapa testimoni dari peserta yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ada banyak sekali testimoni yang sudah masuk bahwasanya dia sudah bisa tembus di atas standarnya 525, ternyata dia alhamdulillah bisa lolos 550. Nah, ada yang sudah diterima di perguruan tinggi luar negeri. Dan saya sungguh sangat senang sekali. Semoga Anda yang menonton video saya kali ini, pertama, saya doakan Anda dalam keadaan sehat, karena ini di masa pandemi. Yang kedua adalah Anda juga bisa goal skor TOEFL-nya, sehingga Anda bisa melanjutkan studi, baik itu di S2 maupun S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebelum saya bahas materi yang saya sudah tulis di papan ini, di pembahasan selanjutnya, saya minta pada Bapak Ibu yang sedang nonton video kali ini, Anda tidak hanya menonton, Anda sediakan pulpen, Anda sediakan kertas dengan pulpen yang berwarna berbeda. Anda tulis soalnya dengan warna hitam, Anda analisis menggunakan pulpen biru atau spidol biru atau merah seperti yang saya lakukan untuk lebih memudahkan Anda untuk menganalisis dan melihat gitu. Dan yang ada di rumah, kalau kebetulan Anda ngantuk, Anda pause dulu, Anda stop dulu, Anda buat kopi, dan Anda bisa belajar dengan saya di rumah, ataupun dimanapun Anda berada, sambil enjoy, sambil santai, sambil minum kopi, sambil makan cemilan, makan kacang, lebih menarik. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan yang sudah saya tulis di papan. Ini adalah soal selanjutnya dari video saya sebelumnya. Anda harus tonton terus untuk meningkatkan kapasitas Anda dalam menganalisis. Karena TOEFL itu tidak instan, ada prosesnya itu. Dan saya akan mengajarkan banyak pola di channel saya, di YouTube saya. Dan saya kepingin Anda mengirim testimoni di komentar jika Anda sudah lolos TOEFL dengan target yang dicita-citakan. Oke, mari kita bahas langsung soal nomor 29. For 5 years after the Civil War, Robert A. Lee served to President of Washington College, which was later called Washington and Lee. Nah, di sini kalau jawaban yang A, ini for 5 years. For ini untuk duration. Nah, ini sudah ada for 5 years untuk durasi, berarti oke, nggak masalah. Jadi A nggak salah. Nah, Robert A. Lee served to president. Nah, to ini biasanya harus diikuti dengan verb one. Ya, verb to ini biasanya harus diikuti dengan verb one. To visit, I want to visit, harus diikuti verb one. Kalau diikuti noun, nah ini kalau diikuti noun biasanya menunjukkan tempat. Nah, kalau diikuti noun berarti menunjukkan tempat. Contoh, I go to school. Lah, to school berarti to school-nya, to-nya menunjukkan preposition untuk menunjukkan tempat. Lah, di sini yang salah adalah yang B. Harusnya apa? Itu bukan serve to, tapi served as president of Washington College, which was later. Lah, which ini nggak masalah. Kenapa? Which ini menjelaskan Washington College. Ini adalah adjective clause, which nggak masalah. Was later called, kemudian dipanggil. Later ini adalah adverb ini, kemudian. Nah, ini nggak masalah. Jadi yang salah yang B, harusnya serve as president. Jadi dia menjadi presiden. Jadi serve as a president berarti dia menjadi presiden, gitu aja.
Jadi yang salah yang B, harusnya bukan serve to, tapi serve as president. Mudah bukan? Kalau Anda sudah paham, Anda komen di bawah paham sir. Paham sir yang banyak. Kemudian soal yang nomor 2. Hypothesis was successfully used during World War II to treat battle fatigue. Ini yang salah yang mana? Nah, ini yang salah yang A. Kenapa yang A yang salah? Perlu Bapak Ibu ketahui, hipotesis yang pakai ini adalah jamak. Singularnya adalah, kalau Anda punya buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa lihat di irregular noun ya. Babnya ini adalah irregular noun but part of speech. Hypothesis. Di situ halaman 99, di situ Hypothesis. Kalau pakai ini adalah singular. Singular. Kalau pakai ini adalah plural. Hypothesis. Nah, di sini karena menggunakan was, berarti ini nggak mungkin plural, tapi ini adalah singular. Harusnya adalah hypothesis. Hypothesis ya pakai i. Jadi yang salah yang A. Kalau successfully ini adalah adverb of manner. During World War ini selama ini. Lah battle fatigue ini ini during ini nggak masalah. Oke, kemudian yang nomor 31. The lobster, like many crustaceans, lah ini ada koma. Ini berarti adalah babnya adalah apositif. Di sini juga ada lengkap tentang apositif. Contoh-contoh soal TOEFL-nya juga saya sudah masukkan. Lah, like many crustacean ini menjelaskan lobster. Verb-nya adalah cast off. Ini verb-nya. Lah, di sini di video sebelumnya saya sudah jelaskan ada perbedaan antara like sama alike. Kalau alike ini adalah predikatif. Nah, ini sudah saya jelaskan. Like ini biasanya adjektif yang menjelaskan noun. Ini semuanya adalah apa? Adjektif. Tapi cuma bedanya menjelaskan noun sama ini predikatif. Lah di sini like many crustacean, like ini nggak masalah, oke. Many crustacean ini jamak, many diikuti crustacean, ini juga oke. Ini adjektif. Nounnya adalah crustaceans-nya. Crustacean itu apa? Binatang laut. Lah, can cast off a damaging appendage and regenerate a new appendage to nearly normal size. Kalau normal size ini adjektif, size-nya noun, berarti normal nggak masalah. Di sini yang salah adalah yang C. Kenapa yang C? Ini babnya apa, sir? Ini babnya adalah present participle sama past participle. Lah di sini ini appendage, di sini apa? Anggota tubuh yang sedang hancur. Ini sebuah anggota tubuh yang sedang hancur. Jadi appendage itu proses atau sedang. Jadi seperti developing country, ya, negara yang sedang berkembang. Nah, kalau developed country berarti negara yang telah berkembang. Di sini yang salah, damaging ini salah. Harusnya damage, harus bentuk ketiga. Anggota tubuh yang rusak, yang telah rusak itu. Jadi anggota tubuh yang telah rusak, bukan yang sedang rusak. Ini harusnya past participle. Apa? Past participle. Harus bentuk ketiga.
Oke, ini. Jadi, seperti saya jelaskan ulang, developing country, negara yang sedang berkembang. Kalau developed country berarti negara maju atau negara yang telah berkembang. Nah, di sini anggota tubuh yang sedang rusak atau sedang hancur. Ini sedang ini. Ini bukan, ini yang dimaksud yang dalam konteks ini yang telah hancur. Anggota tubuh yang telah hancur. Oke. Kemudian selanjutnya soal yang nomor 32. The curricula of American public school are set in individual states. They do not determined by the federal government. Ya. Di sini kurikula. Nah, jadi di sini kurikula ini adalah jamak. Jadi jamaknya kurikulum. Anda tadi di materi tadi sudah saya jelaskan seperti ada apa tadi di sini? Hipotesis, kurikulum, kurikula, medium, media, datum, data. Nah, di buku konsep belajar TOEFL dari nol, di sini sudah lengkap saya tuliskan listnya. Anda bisa hafalkan itu. Jadi kurikula itu jamak. The curricula, the-nya nggak masalah. Oke, the curricula of American public school are set. Nah, di sini are, di sini subjeknya kan panjang nih. The curricula of American public school ini subjek yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Kurikula ini kan tadi apa aja? Jamak, makanya pakai are. Ini nggak masalah. Are set. Set itu adalah bentuk ketiga. Jadi diatur atau disusun, disusun in individual states. Ya. They do not determined by the federal government. Nah, berarti di sini they-nya ini kembali kemana? Kurikula, gitu. They-nya kembali kemana? Kembalinya ke kurikula. Nah, kalau they-nya kembalinya ke kurikula, kurikula ini adalah benda. Nah, gitu. Kurikula itu kan benda. Jadi ini they-nya kalau kita omongkan bisa kurikula itu bukan tidak menyusun itu. Tapi kurikula itu tidak disusun. Nah, tidak disusun ini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau tidak disusun berarti di sini bukan do not determine, berarti are not determined. Nah, jadi harusnya are not determined. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Nah, bentuk kalimat pasif itu biasanya ditandai apabila subjeknya di sini adalah benda. Apabila subjeknya benda, berarti di situ kalimat pasif. Contoh, sepatu itu memperbaiki atau diperbaiki? Diperbaiki bukan? Berarti the shoes are fixed by my father. Nah, jadi sepatu itu nggak mungkin memperbaiki, tapi diperbaiki. Nah, di sini Z-nya kembali ke kurikula. Kurikula ini kan jamak dari kurikulum. Kurikulum, kurikula. Datum, data. Nah, kurikula ini jamak. Nah, kurikula itu atau ditentukan atau menentukan. Nah, karena kurikula itu adalah benda, makanya bukan menentukan, tapi ditentukan. Maka ini adalah bentuk kalimat pasif. Rumus kalimat pasif yang perlu teman-teman catat. Nanti di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah jelas sekali. Di situ ada nggak 16 tenses yang bisa dipasifkan, hanya 8 tenses yang dipasifkan, yaitu simple present, present continuous, present perfect, simple past, past continuous, past perfect. Ingat, present perfect tidak bisa dikontinuuskan. Present perfect present perfect continuous sama past perfect continuous tidak bisa dipasifkan. Jadi simple present, present continuous, present perfect, simple past, past continuous, past perfect, simple future Simple future, future perfect. Nah, di situ ada 8 tenses saja. Nah, di situ kalimat pasif Anda bisa lihat di buku
di situ. Oke, ini. Kalimat pasif di situ chapter 17. Rumusnya adalah be plus verb 3. Nah, makanya di sini are not ini, are ini adalah be, determinnya adalah verb 3. Jawabannya yang salah yang mana, Sir? Jawabannya yang salah yang C. Jadi kurikulumnya bukan menentukan tapi ditentukan. Tidak ditentukan oleh bla bla bla. Oke, ini adalah penjelasan nomor 29 sampai nomor 32. Semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis, dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Jika Bapak Ibu masih bingung karena ini penjelasannya adalah langsung soal-soal TOEFL, sedangkan Anda tidak punya kemampuan atau basic bahasa Inggris yang bagus atau cukup, maka Anda bisa beli konsep belajar TOEFL dari nol. Di sini sudah saya sertakan 5 DVD untuk menemani Anda dimanapun Anda berada. Aduh, kalau konsep belajar TOEFL dari nol sudah cukup belum, Sir? Kalau masih kurang, di situ saya juga sudah menulis buku Vocabulary TOEFL dari nol. Nah, jadi Vocabulary TOEFL dari nol ini adalah buku kosakata yang akan menemani Anda, membantu Anda dalam memahami kosakata baik dalam percakapan maupun untuk memahami kosakata yang ada di TOEFL. Nah, atau Anda bisa mengikuti kelas online saya. Ini mungkin karena masih diskon 90%, ini adalah kesempatan yang baik buat Anda untuk bergabung di kelas online saya. 90% diskonnya ini karena 90%. Jadi normal saya biasanya harganya 1 juta, karena ini diskon 90% cuma 100.000. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, tingkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis, dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.